Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgiana Pisesa, NIM 18021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi cedera kepala epidural hematoma. Langsung saja kita masuk ke review anatomi dan juga fisiologi dari kepala. Jadi, tengkorak memiliki dua bagian besar, yaitu kalvaria dan juga selaput otak. Kalvaria terdiri dari os superior frontal, parietal, dan juga occipital. Sedangkan kranium membungkus dan juga melindungi otak adalah fungsinya, terdiri dari os frontal, temporal, parietal, dan juga ethmoid. Nah, kita masuk ke otak. Otak merupakan organ yang paling banyak membutuhkan energi, oksigen, dan juga glukosa. Jika aliran darah ke otak itu terputus selama 10 detik saja, maka akan menyebabkan seseorang mengalami penurunan kesadaran. Sedangkan jika aliran darah ke otak itu terputus selama beberapa menit, maka akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan atau kerusakan secara irreversibel di otaknya. Jaringan otak dan juga medula spinalis dilindungi oleh tulang tengkorak, tulang belakang, dan 3 lapisan jaringan, yaitu pia mater, merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan otak, dan juga jaringan saraf spinal memiliki pembuluh darah menuju SSP dan berfungsi memberi nutrisi pada saraf. Sedangkan arachnoid merupakan membran fibrosa yang tipis dan halus dan tidak memiliki pembuluh darah. Antara arachnoid dan juga pia mater ini juga terdapat ruang yang dinamakan subarachnoid, di mana di subarachnoid ini terdapat vena, arteri, dan juga cairan cerebrospinal. Dan yang terakhir ada dura mater. Nah, dura mater ini ada dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar atau dura endosteal, dan juga lapisan dalam dura meningeal. Di dura mater ini banyak terdapat vena dan juga arteri, antara lain arteri karotis interna, maxillaris, pharyngeal ascendens, dan juga meningea media. Langsung ke klasifikasi cedera kepala. Berdasarkan GCS, ada 3, cedera kepala ringan atau CKR. Biasanya GCS-nya lebih dari 13, dan juga dalam CT scan otak tidak ada kelainan, pingsannya kurang dari 10 menit. Sedangkan cedera kepala sedang, CKS, GCS-nya berkisar antara 9 sampai 13, pingsannya lebih dari 10 menit sampai paling lama 6 jam. Ada kelainan pada CT scan otak. Sedangkan CKB, cedera kepala berat, GCS-nya kurang dari 9, pingsan lebih dari 6 jam, dan juga ditemukan abnormalitas pada hasil CT scan, juga perlu tindakan operasi segera. Masuk ke definisi EDH. EDH merupakan kasus adanya akumulasi darah dalam ruang antara lapisan luar dura mater dan bagian dalam kranial yang disebabkan oleh robeknya arteri meningea media, vena diplo, atau sinus vena. Namun kebanyakan kasus disebabkan oleh robeknya arteri meningea media. Seperti ini gambaran EDH pada kasus cedera kepala. Etiologi. Utamanya terjadinya etiologi EDH ada 3. Yang paling sering adalah traumatis, misalnya karena benturan benda tumpul pada kepala, jatuh, dan juga kecelakaan. Non-traumatis seperti penggunaan obat antikoagulan, agen trombolisis, sampai overdosis alkohol. Sedangkan karena pendarahan spontan biasanya dikarenakan adanya infeksi, sinusitis, dan juga anomali vaskuler. Patofisiologi dari EDH kebanyakan terjadi karena adanya trauma atau fraktur tengkorak yang menyebabkan robeknya arteri meningea media, sehingga terjadi akumulasi darah yang menyebabkan dura mater itu terlepas dari dinding tubula, sehingga karena terlepas itu kontinuitas jaringan kulit dan juga otot vaskuler mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial, sehingga
darah mengalir ke ruang potensial antara durameter dan juga os cranium, menyebabkan iskemia dan juga hipoksia pada pasien, sehingga pasien mengalami penurunan kesadaran sampai hilang kesadaran. Klasifikasi EDH berdasarkan radiografi. Yang pertama ada tipe 1 akut, terjadi pada hari pertama dan biasanya akumulasi darah terlihat menggumpal. Tipe 2 subakut terjadi pada hari 2 sampai 4, biasanya akumulasi darah mulai memadat. Tipe 3 kronis terjadi pada hari 7 sampai 20, akumulasi darah lusen atau pada peningkatan kontras terlihat putih atau jernih. Manifestasi klinis dari EDH yaitu terjadinya lucid interval ditandai dengan pasien tidak sadar, kembalinya kesadaran sementara, lalu penurunan kesadaran kembali. Lainnya seperti herniasi, defisit lokal, distres pernafasan, sefalgia, muntah, nyeri kepala, sampai spastisitas tungkai bilateral. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik meliputi foto polos kepala untuk melihat ada atau tidaknya fraktur di kepala. Yang kedua ada CT scan yang merupakan prosedur baku pada kasus cedera kepala. Diindikasikan pada pasien dengan GCS kurang dari 15. Nah, dengan pasien GCS lebih dari 15, maka boleh dilakukan jika ada tanda-tanda sebagai berikut. Adanya fraktur basis krani, nyeri kepala berat, muntah lebih dari 1 kali, penderita berusia di atas 65 tahun, dengan amnesia, pasien kejang, ada riwayat penggunaan obat antikoagulan, amnesia, gangguan orientasi dan berbicara, ada rasa baal pada tubuh, dan juga pasien mengalami gangguan keseimbangan dalam berjalan. Yang ketiga ada pemeriksaan MRI yang lebih sensitif dari CT scan, ada angiografi, ada plain skull X-ray. Di sini berfungsi untuk mendeteksi perubahan struktur tulang atau mendeteksi adanya fraktur dan juga perubahan struktur garis pendarahan atau edema dan fragmen tulang. Selanjutnya ada PET dan juga SPECT. Ini satu paket. PET berfungsi untuk mendeteksi kejadian di tingkat sel yang tidak dimiliki alat pencitraan lain, sedangkan SPECT berfungsi untuk mengetahui bagaimana aliran darah, arteri, dan vena di otak. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium, analisa gas darah untuk melihat saturasi oksigen, untuk melihat PaCO2, PaO2, untuk intinya di sini untuk menentukan status pernafasan atau sistem pernafasan, ada tidaknya peningkatan tekanan intrakranial. Ada juga pemeriksaan darah lengkap berkaitan dengan pemeriksaan leukosit, apakah ada infeksi, hematokrit, dan juga hemoglobin. Faal hemostasis, toksikologi berkaitan dengan ada tidaknya overdosis obat-obatan atau alkohol. Pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hepar, kadar glukosa, dan juga serum elektrolit. Ada juga pemeriksaan golongan darah yang berkaitan dengan indikasi transfusi darah dan juga operasi. Penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis primer, kita berpegang pada prinsip ABC, Airway, Breathing, and Circulation, yaitu dengan mempertahankan jalan nafas, memonitoring oksigenasi dan juga ventilasi, bisa juga imobilisasi daerah servikal, dan juga elevasikan kepala 30-45 derajat. Pernafasan, memantau pernafasan pasien dengan menghitung RR, melihat gerakan rongga dada, kesimetrisan, apakah ada alat bantu nafas tambahan dan juga auskultasi bunyi nafas. Berkaitan dengan sirkulasi, di sini bisa memberikan cairan melalui intravena seperti RL dan juga NS. Nah, jika pasien terindikasi shock, maka pertimbangkan untuk memberikan transfusi darah. Defisit neurologi, menggunakan GCS, melihat ukuran reaksi pupil dan hiperventilasi PCO2. Terapi farmakologi
Umumnya ada etonamid, obat sedasi yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan darah sistolik dan menurunkan tekanan intrakranial serta metabolisme otak. Ada diuretik osmotik untuk mencegah terjadinya kejang pada awal post-trauma. Ada obat anti-epilepsi, berfungsi untuk mengurangi edema otak, peningkatan TIK, mengurangi vikositas darah, serta memperbaiki sirkulasi darah, otak, dan kebutuhan oksigen. Selanjutnya, penata laksanaan medis sekunder. Nah, pasien boleh meninggalkan RS jika ada tanda-tanda berikut. Tidak ada mual, muntah, penurunan kesadaran, gangguan ingatan, dan juga tidak ada abnormalitas otak hasil CT scan. Biasanya pasien dengan tanda-tanda seperti ini masuk dalam kriteria cedera kepala ringan atau CKR. Sedangkan pasien yang harus dirawat di RS dengan monitoring yang ketat, yaitu biasanya terindikasi pasien dengan CKS atau CKB yang memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Penurunan kesadaran, mual, muntah, dan juga ada abnormalitas otak hasil CT scan. Indikasi pembedahan. Indikasi pembedahan sebagai berikut. Jika volume hematoma lebih dari 30 cm3, ketebalan hematoma lebih dari 15 mm, midline sieve lebih dari 5 mm. Maksud midline sieve ini seperti gambar ini, di mana garis B kurang dari setengah garis A. Bisa kita lihat jika garis B ini kurang dari setengahnya garis A, sehingga pasien ini diindikasikan untuk melakukan pembedahan. Yang kelima, pasien mengalami defisit neurologi. Yang keenam, pasien dengan GCS 9. Yang keenam, pasien dengan GCS 9, pembedahan harus dilakukan secepatnya. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.